Halo guys, di video kali ini aku ingin mempresentasikan mengenai pesawat sederhana. Nah, jadi pesawat sederhana merupakan sebuah alat atau peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempermudah pekerjaan kita maupun aktivitas atau kegiatan kita. Nah, pesawat sederhana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tuas. Tuas merupakan salah satu bagian dari pesawat sederhana yang menggunakan konsep 3 titik. Yang pertama titik tumpul, yang kedua titik beban, dan yang ketiga titik kuasa. Nah, ternyata tuas terbagi menjadi 3 jenis loh guys. Di tuas jenis pertama, titik tumpunya berada di tengah, sedangkan titik beban dan titik kuasanya berada di samping kanan dan samping kiri. Contohnya seperti ini. Sedangkan di tuas jenis kedua terdapat titik bebannya yang berada di tengah, sedangkan titik tumpu dan titik kuasanya berada di samping kanan dan samping kiri. Contohnya seperti ini. Lalu yang terakhir ada tuas jenis ketiga, yang titik kuasanya berada di tengah, sedangkan titik beban dan titik tumpu berada di samping kanan dan samping kiri. Contohnya seperti ini. Nah, ketiga-tiganya memakai konsep keuntungan mekanis yang sama, yaitu Km sama dengan W per F atau Km sama dengan LW per LF. Nah, lalu langsung saja kita lanjut ke bagian kedua dari pesawat sederhana, yaitu ada katrol. Nah, coba kalian lihat alat pengangkut kargo, lalu ada sepeda, dan permainan Flying Fox. Ya, itu semua menggunakan konsep katrol. Nah, berarti dapat diartikan bahwa katrol merupakan salah satu bagian dari pesawat sederhana yang menggunakan tali dan roda untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, coba kalian ambil satu contoh, misalnya permainan Flying Fox. Kalau kita ingin menuju dari titik A ke titik B, maka kita harus menggunakan Flying Fox supaya menjadi lebih mudah dan cepat untuk mencapai ke titik B. Kalau kita tidak menggunakan permainan Flying Fox tersebut atau alat Flying Fox, maka kita kesusahan untuk mencapai titik B dan harus mencari jalan lain. Dan itu akan membutuhkan kuasa dan energi yang harus kita keluarkan. Nah, keuntungan mekanisnya dapat kita hitung menggunakan rumus yang sama dengan rumus yang kita gunakan di tuas, yaitu Km sama dengan W per F atau Km sama dengan LW per LF. Nah, akhirnya kita sampai di bagian terakhir dari pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Coba kalian saksikan truk yang menggunakan papan untuk mengangkut barang ke dalamnya, atau gunting yang biasa kalian gunakan di rumah, dan tangga yang terdapat di bangunan-bangunan. Ya, semuanya itu menggunakan konsep bidang miring. Berarti bidang miring dapat diartikan sebagai salah satu bagian dari pesawat sederhana yang menggunakan bidang miring ke atas maupun ke bawah. Nah, sekarang coba kita ambil satu contoh, misalnya truk yang menggunakan papan alias bidang miring untuk memindahkan barang ke dalamnya. Ya, coba bayangkan kalau kita tidak memakai papan alias bidang miring tersebut untuk mengangkut barang ke dalam truk tersebut. Ya, pasti kita akan mengeluarkan tenaga atau kuasa yang lebih besar untuk mengangkut dengan cara membawanya ke dalam truk tersebut. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan papan alias bidang miring untuk memindahkan barang ke dalam truk tersebut, maka kalau kita menghitungnya melalui rumus Km sama dengan W per F atau Km sama dengan S per H, maka hasil yang dikeluarkan akan lebih besar. Nah, kalau dalam fisika, semakin besar hasil dari keuntungan mekanis, maka semakin kecil pula tenaga atau kuasa yang harus kita perlukan untuk mendorong atau memindahkan barang tersebut. Nah, sekian presentasi mengenai pesawat sederhana dari saya. Saya sungguh memohon maaf apabila ada kata-kata saya atau ucapan saya yang salah pada saat presentasi tadi. Dan saya meminta maaf pula apabila ada materi-materi yang kurang benar atau kurang yang saya sampaikan tadi. Jadi, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.